Allah, sumber dari segala sumber kehidupan kami. Allah yang telah menguasai seluruh kehidupan kami. Allah yang juga menentukan hidup dan matinya kami. Malam hari ini kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu kembali di dalam acara ibadah penghiburan karena telah Kau panggilnya saudara kami, orang tua kami tercinta, almarhum Bapak Sadak Kepangkuan. Oleh karena itu Tuhan datang dan hadirlah ke tengah-tengah persekutuan kami. Sertai tuntun dan pimpin agar jalannya ibadah penghiburan pada malam hari ini dari awal, pertengahan, dan hingga pada akhirnya semua boleh berjalan dengan baik seturut dengan rencana Tuhan sendiri. Begitu juga Tuhan tentunya sebelum kami bersama-sama mendengarkan sebagian dari sabda-Mu, kiranya terlebih dulu Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami, menyucikan hati dan pikiran kami, menyatukan iman dan pengharapan kami hanya di dalam genggaman tangan kasih setia-Mu sebagai sumber dan sumber kehidupan kami. Agar malam hari ini di dalam ibadah penghiburan, kami bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Kami bersama-sama boleh saling melayani, saling menghibur, dan saling menguatkan. Terlebih buat keluarga yang telah ditinggalkan di tempat ini. Begitu juga Tuhan bagi kami yang sedang berdiri di tempat ini, yang tentu sebentar akan Kau pakai untuk menyampaikan sebagian dari kebenaran. Pakailah kami sepenuhnya. Agar apapun yang kami katakan, sepatah dua patah kata apapun yang kami sampaikan, tentu semua boleh tersampaikan seturut dengan rencana Tuhan sendiri. Begitu juga kami semua warga jemaat-Mu yang hadir dan tentunya juga sudah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, doa dan permohonan kami pada malam hari ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita buka Alkitabnya Bapak dan Ibu yang sudah kita siapkan dari rumah. Bacaan malam hari ini terambil dari Perjanjian Baru Bapak dan Ibu. Perjanjian Baru bisa dibuka dari Lukas 23. Lukas 23 dibaca ayat 39 sampai dengan 43. Lukas 23 ayat 39 sampai dengan ayat 43. Saya bacakan dari Alkitab cetakan baru Bapak dan Ibu, mungkin tidak sama kan, tapi pada dasarnya sama. Saya bacakan sekali ulangi, Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43, saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Salah seorang pejabat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini," saya ulangi, "sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Berbahagialah Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, yang telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan yang memberlakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.
Ya, saudara dan kasih Tuhan, hidup dalam Yesus adalah sungguh bahagia. Itulah ajaran Tuhan yang diajarkan melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Siapa bersama Yesus, kalau kita hayati dengan baik dan benar, tentu kita senantiasa bisa merasakan hidup dengan penuh bahagia. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini adalah ibadah penghiburan. Karena keluarga di sini ditinggal oleh orang tua tercinta, suami tercinta kepangkuan Bapa yang di surga. Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara tentang kematian begitu, mungkin di angan-angan kita bahwa kalau kita bicara tentang kematian, mungkin yang kita rasakan adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan juga ada orang yang begitu sakit takutnya dengan kematian, sehingga mereka juga menjadi susah tidur. Karena dia terangan-angan bagaimana posisi dan keadaannya jikalau kita nanti dipanggil Tuhan. Padahal saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan, sebagai orang Kristen tentu kita percaya bahwa kematian itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Kematian itu adalah sesuatu yang kita harapkan sebetulnya sebagai orang yang beriman kepada Yesus. Karena bagaimanapun Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, tidak satu pun di dunia ini ada orang atau satu orang pun yang mampu menahan sebuah kematian. Sehebat apapun orang itu, setekun apapun orang itu, sekuat apapun orang itu, dia juga tidak mampu menahan yang namanya kematian. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bagaimanapun kematian tidak bisa kita hindari dari hidup ini. Semua akan merasakan betapa dahsyatnya kematian itu. Ya memang saudara yang kasih Tuhan, ketika kita ditinggal salah satu keluarga, pergi untuk selama-lamanya, sebagai manusia sangat sedih banget. Sebagai manusia tentu kita sangat sedih. Rasanya di dalam hati begitu teriris-iris. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena ada keluarga yang kita sayangi, keluarga yang kita cintai, telah pulang ke pangkuan Bapa di surga. Mungkin yang belum merasakan, ya biasa-biasa saja. Akan tetapi bagi mereka yang telah merasakan ditinggal salah satu keluarganya ke pangkuan Tuhan, luar biasa sakitnya. Pengalaman pribadi pernah saya alami Bapak dan Ibu. Lebih-lebih istri saya ditinggal anak tercinta. Ya, sakitnya luar biasa. Sampai saat ini masih terasa susah untuk dilupakan. Karena memang tempat istirahat anak saya yang terakhir itu dekatnya rumah. Istri ini tiap minggu ngajak nyambangi ke sana. Sakit nggak bisa menghilangkan. Mungkin ada orang berkata, kok bolak-balik disambangi ai. Iya. Saya kalau diajak ya nggak bisa nolak, nek diajak untuk cari Kak cinta. Ya tak turuti memang ya anakku. Kan begitu. Bukan kok kita menyembah orang meninggal, enggak. Kita sekedar mengingat bahwa itulah peristirahatan saudara, keluarga, orang tua kita yang terakhir kali. Saudaraku dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia kita menangis wajar. Sebagai manusia kita bersedih wajar. Akan tapi janganlah kesedihan itu berlarut-larut. Kita harus percaya kepada sabda Tuhan. Kita harus percaya kepada Alkitab. Malam hari ini Alkitab sebagai falsafah dan pandangan hidup orang yang percaya kepada Kristus telah mengatakan,
Di ayat yang terakhir saya bacakan Bapak dan Ibu. Ayat 43 mengatakan, kata Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini Bapak dan Ibu, ayat ini bercerita waktu Tuhan Yesus disalibkan Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus disalibkan bersama penjahat yang juga disalibkan di kanan dan kiri Yesus. Penjahat yang satu itu menghujat Yesus, penjahat yang satu itu justru percaya kepada Yesus. Di dalam detik-detik terakhir akan berpisahnya antara roh dengan tubuh. Penjahat yang satu ini berkata, Yesus, ingatlah saya dikala engkau masuk ke kerajaan-Mu. Penjahat luar biasa jahatnya Bapak dan Ibu. Akan tetapi dia percaya kepada Yesus. Dan dia mengingatkan bahwa dikala nanti Yesus di dalam kerajaannya, ingatlah aku. Apa kata Yesus? Ketika itu, engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Bapak dan Ibu, Firdaus itu apa? Kan begitu menjadi pertanyaan. Kalau kita gali lebih dalam lagi di dalam Alkitab mengatakan bahwa Firdaus itu adalah salah satu bagian yang ada di dalam surga. Berarti Firdaus itu adalah surga. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, bila engkau percaya kepadaku saat ini, engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Berarti saat itu, orang itu bersama Yesus di dalam Firdaus. Begitu juga almarhum yang kita cintai Bapak Sata. Bapak Sata ini orang yang rajin beribadah, rajin ikut kebaktian kelompok. Hidup matinya ditaruh sepenuhnya di dalam tangan Yesus. Bapak Sata telah percaya 100% di dalam tangan Yesus. Ketika dia dipanggil oleh Allah bukan berarti dia mati untuk selama-lamanya. Bapak dan Ibu, kita orang percaya bukan mati untuk selama-lamanya. Akan tetapi kematian itu adalah suatu proses untuk menuju suatu kehidupan yang kekal. Karena kita tidak akan pernah mendapatkan suatu kehidupan yang kekal apabila kita tidak mengalami proses kematian itu. Oleh karena itu, kalau kita menyadari dengan sepenuhnya, kematian itu adalah sesuatu hal keberuntungan. Kenapa? Karena dikala kita dipanggil Allah, di situ kita dipanggil untuk masuk ke dalam suatu kehidupan yang abadi di sana. Orang yang percaya kepada Yesus mati cuma sekali. Hidup 2 kali. Pertama hidup di dalam dunia. Yang terakhir hidup bersama Yesus di surga. Itu harus kita amini. Ada amin? Itu. Oleh karena itu janganlah terlalu bersedih berlarut-larut. Biarkan memang sesaat kita boleh bersedih. Tapi biarlah. Sekarang Bapak Sata sudah bersama Yesus di dalam Firdaus. Karena Yesus sudah berjanji dan berkata, saat ini engkau bersama aku di dalam Firdaus. Berarti Bapak Sata sudah mengalami dalam suatu proses kehidupan yang kekal. Dan hidup tidak akan pernah mati di sana. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Di dalam Yohanes 11 ayat 25. Yang sudah ketemu, coba dibacakan Yohanes 11 ayat 25. Kita belajar lebih dalam lagi. Agar kita tidak akan takut dengan kematian Bapak dan Ibu. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, ingat Bapak dan Ibu. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Bapak dan Ibu, malam hari ini, jikalau tadi pagi atau kemarin jam-jam sore, Bapak Sata dipanggil Tuhan, bukan berarti dia mati untuk selamanya. Akan tapi Bapak Sata mengawali kehidupan yang abadi bersama Allah. Dia hidup seperti layaknya kita. Karena orang meninggal itu Bapak dan Ibu memang roh berasal dari Allah. Roh itu berasal dari Allah. Akan tetapi jiwa raga ini, tulang ini berasal dari tanah. Oleh karena itu kembalilah kepada tanah. Kalau engkau dari tanah, kembalilah kepada Allah. Memang yang asalnya daripada Allah.
saat ini Bapak Sadak rohnya bersama Yesus Kristus di sorga. Karena dia mati untuk mengawali sebuah kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Bapak Sadak dipanggil Tuhan untuk mengawali sebuah kehidupan yang kekal dan abadi di sana. Oleh karena itu, buat keluarga yang ditinggalkan khususnya di sini, marilah jangan terlalu berlarut bersedih. Bolehlah bersedih, tapi percayalah saat ini Bapak Sadak sudah bahagia. Tidak lagi merasakan sakit yang luar biasa. Bapak Sadak sudah tenang, hidup berbahagia bersama Allah. Itulah janji Tuhan. Ada amin. Kiranya sedikit yang bisa kita renungkan ini benar-benar mampu menghibur kita semua dan khususnya buat keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati.